Saya Muhammad Iqbal, PhD Psikolog. Dulu lama tinggal di Malaysia. Saya juga seorang diaspora, merasakan betul bagaimana tinggal dan jauh dari tanah air kita. Selama di Malaysia, saya aktif sebagai Presiden Persatuan Pelajar Indonesia di Universiti Kebangsaan Malaysia, dan ketika PhD saya pun terpilih dan dipercaya teman-teman sebagai Presiden Persatuan Pelajar Indonesia se-Malaysia. Selama di Malaysia, saya banyak memberdayakan, membuat program-program perlindungan untuk pekerja migran. Bahkan saya sempat bekerja di Kedutaan Besar Republik Indonesia sebagai staf konselor, membantu menangani persoalan-persoalan psikologi pada korban trafficking in person di Malaysia. Dan di tahun 2009, saya juga bekerja di sebuah lembaga internasional namanya International Organization for Migration atau IOM, untuk bagaimana memulangkan, mengidentifikasi, dan melakukan program reintegrasi bagi korban-korban trafficking in person di Malaysia. Di mana ketika itu banyak sekali para pekerja migran Indonesia yang menjadi korban. Setelah selesai mengikuti program Asian Graduate Student Fellowship di National University of Singapore, saya 2011 pulang ke Indonesia, lalu bekerja sebagai tenaga ahli atau konsultan di Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional, di Direktorat Pendidikan, kemudian memulai karir sebagai staf ahli atau tenaga ahli di DPR dan MPR RI. Kemudian di 2012 saya memulai masuk dunia akademisi sebagai ketua program studi di Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana, dan di tahun 2016 saya terpilih sebagai dekan di Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana tahun 2016 sampai 2021. Dan saat ini saya bekerja sebagai rektor di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta, yaitu Institut Bisnis dan Komunikasi Swadaya, dan dosen tetap saya dengan jenjang fungsional rektor kepala atau associate professor di program studi psikologi Universitas Paramadina. Dan saat ini saya memasuki dunia politik. Alhamdulillah saya juga dipercaya sebagai juru bicara PKS dan juga juru bicara pasangan calon presiden Anies Rashid Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar. Insyaallah kita akan membawa isu perubahan bagi bangsa ini. Karena saat ini pengangguran tinggi, kemiskinan tinggi, harga sembako mahal, dan pembangunan kita belum berkeadilan. Begitu mohon doa juga, insyaallah pasangan Amin akan membawa perubahan bagi Indonesia. Saya punya pengalaman lama sebagai diaspora. Menyelesaikan 7 tahun pendidikan master dan PhD di Malaysia. Anak saya lahir 2 di Putrajaya, Malaysia. Dan saya juga pernah bermukim di Singapura. Saya merasakan betapa diaspora ini adalah sebuah potensi negara yang luar biasa. Untuk itu negara harus memiliki kepedulian tentang diaspora. Karena sesungguhnya negara memerlukan gagasan besar, networking, dan juga sumber daya manusia yang berkualitas. Dan diaspora adalah salah satu sumber daya manusia Indonesia yang harus diberdayakan, dan saat ini saya melihat belum dilirik oleh negara sebagai sebuah potensi besar dalam memajukan bangsa. Untuk itu, saya melihat bahwa diaspora Indonesia harus diberi ruang-ruang yang komplit, yang besar dalam membangun bangsa. Termasuk juga pekerja migran. Pekerja migran Indonesia di luar negeri jumlahnya sangat banyak. Mereka memerlukan pendampingan, pemberdayaan, dan tentunya perlindungan agar mereka bisa bekerja dengan aman, tentram, dan nyaman, dan bisa kembali ke Indonesia dengan selamat. Untuk itu, saya melihat bahwa diaspora Indonesia adalah salah satu potensi besar bagi bangsa Indonesia untuk bisa memberikan kontribusi bagi negara. Saya melihat sebenarnya negara mencoba beberapa kali membuat kebijakan untuk diaspora, mulai dari pendidikan, link and match dengan perguruan tinggi, termasuk bagaimana mengundang para profesor pulang ke Indonesia. Tapi saya melihat pada realitanya, pada implementasinya itu sangat sulit. Untuk itu saya kira gagasan besar agar diaspora juga bisa berkontribusi di Indonesia ini harus dijaga, harus dikawal. Dan juga yang terpenting adalah bagaimana diaspora ini memiliki ruang yang bebas untuk bisa berkontribusi bagi bangsanya. Karena sesungguhnya diaspora adalah bagian dari bangsa Indonesia. Diaspora memiliki rasa yang sama dengan kita, yaitu merasa dia adalah bagian dari tanah air Indonesia. Para pendiri bangsa
yang dulu lama sekolah di luar negeri, mulai dari Bung Hatta dan beberapa tokoh bangsa lainnya adalah para diaspora yang pulang ke Indonesia untuk bisa memajukan bangsa. Begitu saya berharap ada banyak hatta-hatta baru yang pulang ke Indonesia untuk bisa berkontribusi bagi bangsa Indonesia. Salah satu fungsi dari anggota parlemen atau anggota DPR adalah bagaimana memberikan ruang-ruang advokasi, termasuk juga fungsi pengawasan anggaran, bagaimana juga fungsi pengawasan perlindungan khususnya bagi kantor-kantor perwakilan Indonesia di luar negeri agar bisa memberikan pelayanan yang terbaik buat para diaspora. Dan juga saya siap akan menyambungkan para diaspora dengan kampung halamannya masing-masing. Saya kira perlu dihimbau dan dihubungkan antara diaspora dengan pemerintah daerah, karena saat ini daerah-daerah itu memerlukan gagasan, memerlukan sentuhan-sentuhan para ilmuwan, para akademisi, ataupun para pengusaha agar terjadi akselerasi di daerah-daerah. Dan peran diaspora itu sangat besar. Saya khususnya melihat bagaimana peran diaspora ini dalam mempromosikan budaya, pariwisata, pendidikan di Indonesia, sehingga terjadi keterhubungan yang baik antara diaspora dengan pemerintah di daerah ataupun dan pemerintah pusat, termasuk dengan organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan. Saat ini saya melihat bahwa masalah bangsa kita saat ini adalah pada kualitas pendidikan dan sumber daya manusia. Bayangkan kita bisa berhutang triliunan untuk membangun infrastruktur, meminduhkan ibu kota, membangun kereta cepat. Tapi banyak sekolah-sekolah kita yang masih jauh dari fasilitas. Banyak yang hampir roboh. Guru-guru masih dibayar dengan murah. Untuk itu, saya kira pembangunan kualitas sumber daya manusia Indonesia harus menjadi perhatian bangsa ini ke depan. Tidak ada lagi guru yang menangis karena kekurangan. Tidak ada lagi sekolah-sekolah yang hampir rubuh. Dan harusnya anak-anak di Indonesia juga bisa mendapatkan gizi-gizi yang terbaik agar tidak terjadi stunting pada Republik ini. Ya, saya kira Dewi Kenegara ini adalah isu yang positif. Bagaimana membangun ruang-ruang jejaring agar terjadi kontribusi nyata antara diaspora dengan negaranya. Untuk itu saya melihat pemerintah harus mengkaji ataupun juga menerima aspirasi ini, tetapi mungkin dengan catatan. Tidak sebuah negara yang akan diterima. Misalnya negara-negara tertentu yang mungkin memiliki dampak positif bagi bangsa dan negara kita. Karena sesungguhnya bangsa Indonesia ke depan ini memerlukan tangan-tangan yang positif, tangan-tangan yang halus, tangan-tangan yang memiliki nasionalisme tinggi untuk membangun bangsa. Apa itu? Bagaimana mendatangkan investor? Bagaimana berkolaborasi dengan negara lain? Bagaimana berkontribusi dalam hal remittance? Dan itu semuanya sangat penting dalam konteks diaspora Indonesia. Dan saya sangat mendukung isu Dewi Kenegaraan, tetapi dengan catatan tidak semua negara yang bisa tidak terima. Tetapi ada batasan-batasannya, ada kriteria-kriterianya. Nah, ini tentu saja juga akan menjadi salah satu nilai positif dan akselerasi bagi diaspora Indonesia di luar negeri. Saya kira itu sangat penting. Badan Nasional Diaspora Indonesia ini mungkin bisa menjadi salah satu wadah yang bisa mengurus, menyambungkan, mempersatukan, mengkomunikasikan para diaspora Indonesia di luar negeri. Karena jumlahnya juta. Ini tentu saja kalau di sebuah wilayah ini sebuah provinsi tersendiri, tetapi luas sekali. Untuk itu diaspora kita memerlukan komunikasi, memerlukan perlindungan, juga memerlukan pemberdayaan dari negara. Dan negara juga memerlukan para diaspora. Sehingga kehadiran diaspora dan negara adalah saling menguntungkan, dan tentu saja ini sebuah potensi besar bagi bangsa ini ke depan. Para diaspora sekalian, para pekerja migran Indonesia, dan para WNI yang ada di luar negeri, saya Muhammad Iqbal PhD Psikolog, mohon doa dan dukungan. Insya Allah akan maju sebagai calon anggota legislatif dari Dapil Jakarta II. Jangan lupa, tanggal 14 Februari, 4 langkah untuk menentukan pilihan. Yang pertama, datang ke TPS. Yang kedua, masuk ke bilik.
Yang ketiga, buka kertas suara. Yang keempat, cari PKS dan pilih nomor 4. Dr. Muhammad Iqbal.